Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IOID. Ini adalah video sharing pengalaman saya menggunakan Vivo V21. Kenapa sih akhirnya saya membeli handphone ini dan ada apa sih dengan handphone ini? Kita intro dulu. Jadi semuanya itu berawal dari beberapa bulan lalu itu kamera yang biasanya saya gunakan untuk bikin konten itu rusak. Terus kemudian handphone saya juga suka hang. Nah, kalau misalnya saya ambil foto, kadang itu foto yang udah dijepret ternyata nggak ke save gitu. Itu bikin saya kehilangan momen. Jadi akhirnya saya coba-coba memikirkan untuk mengganti handphone saya yang budgetnya itu 2 jutaan kecil gitu. Jadi 2,5 jutaan gitu, nggak nyampe 3 juta. Pokoknya ya kalau bisa 2,5 juta ke bawah gitu. Dan akhirnya setelah saya cari-cari referensi di YouTube, nemulah Vivo V21 ini yang 4G ya. Kalau yang 5G itu kan lebih mahal lagi. Nah, selain Vivo V21 5G ini sebenarnya juga ada pesaingnya yang cukup membingungkan saya waktu itu. Ambil Vivo apa si Samsung gitu. Samsung A52 di mana dia punya spesifikasi yang hampir-hampir mirip dengan Vivo V21 ini. Tapi karena harganya itu kalau dibandingkan dengan Vivo jauh lebih tinggi. Kalau Vivo itu sekitaran 2 jutaan sampai 3 jutaan lebih dikit. Kalau Samsung dia itu hampir kayak 3,6 gitu, mendekati 4 juta. Jadi masih mahal. Kenapa sih akhirnya memilih Vivo V21? Kalau misalnya nih, saya diminta untuk memberikan sebuah kalimat yang bisa menggambarkan Vivo V21 ini, saya mau bilang handphonenya itu cantik, mugil, imut, slim. Ya, cantik luar dalam. Kenapa demikian? Karena desainnya bagus, desainnya cantik, kemudian slim juga. Layarnya yang 6,4 inch itu enak banget kalau dipegang di tangan saya yang terbilang kecil. Sehingga ya kalau di tangan cowok yang agak besar gitu atau abang-abangnya tangannya besar ya pasti lebih besar daripada tangan cewek, itu kan lebih compact gitu. Untuk warnanya nggak usah khawatir, dia ada varian yang black dan diamond kayak gini. Vivo ini punya kamera yang bagus, kalau saya pribadi menilainya kayak gitu. Dia hasil fotonya bagus, skin tone-nya bagus, terus kemudian saturasinya saya suka. Pokoknya kalau di mata saya dia tuh oke gitu untuk kelas harganya. Walaupun nggak super tapi ini udah bagus untuk harga 2,5 juta atau 2 jutaan, itu udah bagus banget. Nah, selain itu, kamera ultra wide-nya yang 8 megapiksel itu juga saya agak terkejut gitu sama hasilnya yang ternyata juga bagus. Walaupun nggak terlalu tajam hasilnya ya, tapi kalau kita lihat produksi warnanya sama kamera utamanya itu bagus-bagus aja. Selain itu, yang harus banget ada di handphone saya adalah hasil perekaman videonya itu bagus. Mau fiturnya banyak apa enggak, pokoknya hasilnya harus bagus gitu ya. Syukur-syukur kalau dia bisa merekam 4K, terus kemudian harus juga ada stabilisasinya gitu. Jadi hasil videonya itu stabil dan bagus. Itu adalah poin yang sangat saya perhatikan. Kemudian selain hasilnya bagus dan stabil, di 4K 30 frame per second pun hasilnya itu udah bagus dan stabil. Nah, enggak hanya kamera belakangnya yang bagus, tapi kamera depannya juga hampir mengimbangi kamera belakang. Jadi saya kayaknya senang banget pakai handphone ini. Sekarang perekaman 4K
masih di 30 frame per second karena 4K hanya bisa di 30 frame per second. Efek beauty-nya off ya, jadi bisa dilihat ini jerawat saya banyak. Terus juga muka semakin dekat ya. Terus bentar saya pegang lebih kuat. Saya mau percepat, kita percepat langkah jalan ya, agak cepat lah gitu ya, segini pokoknya. Terus kita coba lari-lari kecil. Oke, jalan biasa lagi ya, seperti inilah kualitasnya. Kita akan coba ke Full HD. Oke, sekarang perekaman Full HD 60 frame per second dengan electronic image stabilisasinya tuh nyala, jadi kayak gini. Dan muka saya tuh agak dekat ya dari kamera karena pakai elektronik. Sekarang kita coba nyalain. Sekarang kita coba lari-lari kecil. Ini jalannya agak berbatu sedikit, saya percepat langkahnya, kurang lebih seperti ini untuk dinamik ya. Dynamic range-nya tuh bisa dilihat, emang lebih fokus ke muka sih. Kita sedang nyobain kamera Vivo V21 dengan resolusi 4K 30 frame per second. Sekarang jam apa sekarang? 7 jam 7 kan Ju? Sekarang itu masih pagi hari, sekitaran jam 7-8 gitu, saya lupa lihat jam. Begitu. Mana anak gadis? Jalanannya ini rata, jadi kalau misalnya saya jalan pasti nggak bakalan terlalu bergetar gimana gitu. Awas. Oke, dynamic range-nya bagus. Terus saya ke Vivo. Terus kita coba cari objek untuk ditunjukin biar bisa sekalian ngetes fokus. Oke, kita coba tes fokus. Saya ngerekamnya di pinggir jalan, jadi seberapa dekat bisa fokusnya segini ya, sekitaran 5-10 cm. Oke. Ngomong-ngomong sambil merekam video, kita bisa mengambil foto. Sebentar, saya coba fokusin dulu. Nah, coba ambil foto sekarang dari proses merekam video. Saya juga paling nggak suka handphone yang sebenarnya lemot gitu. Kalau kita ngomongin lemot berarti kita bisa ngomong di ranahnya prosesor sama RAM gitu ya. Prosesornya sudah Snapdragon 720G, kemudian dia pakai RAM-nya 8 GB, terus kemudian penyimpanannya ada pilihan 128 sama 256. Yang punya saya ini 128. Jadi untuk kebutuhan saya bikin video cukup nggak? Ya dicukup-cukupin aja. Sebenarnya kalau mau ngomongin video, kalau rekamannya 4K bakalan selalu nggak cukup gitu ruangnya. Tapi kalau untuk kamu yang hanya buat nyimpan foto-foto aja, ya pasti bakalan sangat cukup. Lalu alasan lainnya, kenapa akhirnya sih Vivo ini lebih gitu kalau di mata saya daripada Samsung A52. Walaupun saya hanya menilainya dari video yang ada di YouTube ya, karena saya nggak pegang barangnya. Karena yang namanya kita punya gadget itu ya, kalau baterainya itu nggak awet, terus pengisiannya juga lambat, itu kayaknya
kayak gimana ya, kalau HP-nya nempel terus sama casan itu kan gak enak ya, kita mau pegang harus di charge, mau dimainin harus di charge ya. Vivo ini ternyata dengan baterainya yang hanya 4000 mAh itu, dengan pengecasan kecepatannya itu 33 watt ya, yang Vivo nyebutnya adalah flash charge 2.0, ini benar-benar sangat ngebantu saya. Kalau saya misalnya pagi-pagi pengen ngecharge, misalnya baterainya sekitar 25% atau 30%, itu ditinggal mandi sebentar, terus kemudian sarapan sebentar, dia sudah sampai kayak 80%-an gitu ya. Dipakai seharian itu 80% itu sudah cukup banget untuk kebutuhan saya. Dia ngecharge dari 0% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam. Kamu bayangin aja, 30 menitnya itu dia bisa ngisi 50%. Enak banget kalau punya handphone yang ngecharge-nya cepat, baterainya awet. Ada juga yang baterainya gede, ngecharge-nya lambat. Terus kemudian ada juga yang baterainya besar, baterainya juga cepat habis gitu. Itu kayaknya sama aja. Lalu kan kalau Samsung itu A52, dia itu ngecharge-nya 25 watt, baterainya 4500 mAh kalau saya nggak salah. Ya kayaknya 25 watt itu masih kurang deh, karena saya butuh pengecasan yang cepat, jadi bisa tinggal sebentar penuh berangkat gitu kan. Kita kan kadang nggak tahu ya, waktu kita di rumah itu kadang pas pulang itu udah capek banget, jadi nggak bisa ngecharge handphone, terus pagi-paginya pengen ngecharge, dan ya bentar lagi mau berangkat gitu. Kalau kita di tempat kerja kan, masa kita mau ngecharge handphone di tempat kerja? Nanti kan kalau ada waktu-waktu senggang di tempat kerja, ya kita bisa mainin handphone kita dengan lebih nyaman gitu, kalau tanpa harus dicolokin sama chargean terus gitu. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang kelebihan-kelebihannya, sekarang kita ke kekurangannya. Pertama adalah layarnya, refresh rate layarnya itu masih 60 Hz. Jadi kalau kita sering scroll, kayak scroll IG, scroll short YouTube gitu ya, kalau terlalu cepat nge-scrollnya, maka tangkapan layarnya itu nggak bakalan sesmooth ya 90 Hz, apalagi yang 120 Hz. Lalu speakernya juga masih mono. Sayang banget ya, ini sangat disayangkan, karena handphone ini sebenarnya adalah handphone yang harganya itu adalah menengah ke atas dulu pertama kali dirilisnya, itu sekitar 4 jutaan gitu, mau mendekati 5 juta. Ternyata speakernya masih mono. Tidak hanya speakernya yang mono, ternyata suaranya juga terbilang agak cempreng dan kecil. Kalau saya bisa menilainya seperti itu sih, karena saya itu nilainya dari handphone-handphone yang ada di rumah gitu. Handphone adik saya itu Realme 3 Pro, terus kemudian adik saya punya, ya adik saya satu lagi pakai Samsung A50, terus bapak saya pakai Redmi 9A. Ya suara ini, handphone ini terbilang kecil kalau dibandingkan sama mereka, dan suaranya juga agak cempreng. Dan berikut adalah sampel audio dari speaker Vivo V21 ini. Sorry kalau tiba-tiba misalnya berisik, maklum tetangga lagi puterin musik dan saya nggak punya studio gitu. Oke, beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan kalau misalnya kamu mau menjadikan smartphone untuk membuat konten. Pertama, harus punya lighting atau pencahayaan yang cukup. Misalnya kalau mau bikin video di ruangan, kamu harus beli misalnya tambahan lighting. Ada yang murah kok, ada yang 100 ribuan, sekarang 200 ribuan, banyak banget. Yang di bawah 100 ribu juga ada ya, tergantung kamu pandai-pandai nyari. Terus juga harus mikrofonnya itu pastikan kamu punya mikrofon eksternal, bisa beli Boya, Ulanzi, pokoknya banyak deh. Costa juga ada gitu, harga di bawah 100 sampai mahal juga banyak. Itu yang hal-hal yang patut untuk kamu pertimbangkan jika seandainya kamu benar-benar misalnya mau jadikan handphone kamu buat ngerekam konten video kamu. Pastikan lightingnya cukup, pastikan mikrofonnya bagus ya.
Oke, sekian dulu sharing-sharing kita kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, nggak suka silahkan dislike aja, dan tolong tulis di kolom komentar kalau kamu punya kritik, saran, pertanyaan bisa tulis di sana. Tapi ingat, budayakan pakai bahasa yang sopan. Kita bukan anti kritik ya, tapi kita ingin berbudaya dengan baik. Chelsea pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.